nol itu bukan apa, kesadaran jiwa. Kalau panjang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Berarti kalau panjang sadar bahwa diri kita itu nol. Artinya tidak memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan. Apanya yang disalahkan? Nolnya diputar, dianggap ada ajaran baru namanya nol. Wis ono dilap-ilap kok Pak Irung gawe nol. Ditabrak nanti bayar. Mesti ae benci kak orang-orang dan kami. Tapi saya kan tidak balas. Saya akan diem biar orang tahu sendiri. Sampai mencuat bukan hanya di Jawa tapi sedunia itu. Masuk internet itu sedunia. Pengamal wakilnya di luar negeri. Bahkan se-Indonesia, bahkan sedunia. Tapi suatu saat orang akan belajar nol. Nol itu ada ungkapan hati, sadari hati bahwa manusia itu memiliki kesadaran bahwa dirinya nol, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Ketika dia bisa mujadah, itu kemampuan Allah dan kekuatan Allah. Ketika dia bernapas, keluar masuknya napas, bahkan berkedipnya, tidak memiliki kemampuan untuk berkedip dan bernapas, tidak memiliki kemampuan untuk yang lain-lain. Semua itu nol kesadaran di dalam hati. Karena itu miliknya Allah. Nah, miliknya Allah itu masuk berarti ketika kita sudah bersih. Bersih itu bersih dari perasaan mampu. Kalau sudah bersih, semuanya itu langsung milik Allah. Ketika milik Allah, ya ayatnya tadi. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ketika kamu menghadapkan mukamu kemana saja, di situ kamu akan melihat Allah. Maksudnya melihat Allah itu langsung hatinya. Karena tidak merasa mampu. Sing delok nang Indonesia aku dari Allah. Sing aku delok kejadian sing gawe kejadian itu ya Allah kabeh subhanallah. Timbul ketunduk adanya. Memang itu tauhid iman ya itu sing dikomat. Sehingga manusia tidak terhijab, tidak terhijab. Mulane kalau panjang selagi hati itu masih memiliki kemampuan, merasa mampu, merasa kuat, dia akan terhijab dengan dirinya. Hujiba anillah, dia terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ra'al haqqu ta'ala ghoba'an nafsi. Siapa yang memandang Allah, maksudnya hatinya itu sudah pandangannya ghoba'an, dia akan lalai dengan dirinya. Akhirnya dirinya sendiri gak jadi acara. Walaupun dirinya kaya itu gak jadi acara, dia tetap kaya, gak jadi miskin, tapi hatinya langsung semua itu miliknya Allah. Ketika dia merasa miliknya Allah, walaupun kaya dia tawadhu, hilang rasa sombong karena tidak pernah merasa memiliki. Orang sombong kan karena merasa memiliki kekayaan, memiliki ilmu. Leburkan, itu gak hilang, ilmu tetap kowe gowo. Ini ilmu salah, tapi hati miliknya Allah. Itu yang dimaksud nol itu. Itulah pengetatan bila. Ketika bila masuk ke dalam jiwa, apa yang terjadi? Manusia sadar bahwa dirinya nol karena ilah bil. Pun ya sekedar ini bisa dipahami ya. Karena tidak dikonfirmasikan, dikecam dulu. Ya itu yang menjadikan permasalahan. Ya, kalau kita mati, ya itu yang jambal, tidak merasa apa-apa. Maka ketika Panjang mempelajari, ketika mengalami maut 2 kali, istighfar. Tenggelam sehingga tidak merasa apa-apa. Artinya sadar bahwa dirinya nol. Jangan paham ya, sadar bahwa diri kita itu nol, paham maksudnya. Berarti yang maksud nol itu apanya? Rasanya hati. Nol berarti saya nggak ada, gunung nggak ada, KP nggak ada. Bukan itu yang dimaksud di Mujadah Kubro yang menurut pendapatnya beliaunya. Oh, sudah gila, ngajak orang gila sampai begitu. Ya Allah, kenapa? Ya saya tidak bahas, saya hanya ketahui. Jadi kayak rasanya saja. Bila jangan merasakan apa yang kita rasakan, pasti dia tidak begitu. Itu musuhnya aja, karena ilmu itu masuk ke sini, bukan masuk ke hati. Ketika perasaan lillah bila itu melepuh, ini ditangkap oleh akal, maka hanya pertanyaan-pertanyaan dasarin dia. Tapi kalau masuk ke hati, dia hanya merasakan. Oh iya, oh lillah ini. Begitu ya. Mungkin jadi contoh, ini minum ya, bismillah. Bismillah, niat minum karena Allah dan tuntunan Rasul. Ini belum lillah, belum Rasul. Tapi nonton, coba lihat langsung tenggelam. Belum tenggelam. Ini langsung mengetahui.
Sing inget hal sing inget ku ati. Lah mujadah kita kan tidak pernah ke hati. Coba. Allahumma ya waqitu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa bi amdat. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Tapi kalau ini lah tenggelam dulu. Allah. Adabnya ada. Allah. Merasa rendah, merasa nol, merasa tidak punya kemampuan, sadar bahwa dirinya tidak bisa mujahadah. Allah. Ya Sayyidi, dirasakan. Ya Sayyidi, ditenggelamkan, dirasakan. Beda. Tok-tok romonya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dengan ya Sayyidi ya Rasulullah. Enggak usah itu. Getarkan dengan ngomong soal tambah digetarkan tambah masuk. Ini kami sampaikan getar. Kami tidak paham. No. Bukan berarti nol gak mujahadah. Tapi perasaan nol itu sadar bahwa saya tidak mampu untuk mujahadah. Sadar bahwa saya tidak mampu ingat kepada Allah. Sadar bahwa diri kita tidak bisa apa-apa. Makanya ketika mujahadah ya itu dia tuh merasa rendah. Ya coba ini. Nah ini yang harus disampaikan kepada pengamal wakidiyah. Bahkan disampaikan kepada remaja-remaja untuk sebagai motor penggerak perjuangan di masa akan datang. Nah wakidiyahnya kayak ilmiah itu. Akhirnya timbul perasaan musuh bener wakidiyah liane salah musuh bener. Ya. Aku sih sengetap nol lilah bila lo gimana? Padahal jadi tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan lain kali. Kok merasa mampu? Kok iso rumongso iso ngetrap nolak kan salah kabeh. Kalau salah di dunia ini sih bisa ditutupi. Tapi kan sudah mati, sudah ada di akhirat nggak bisa, nggak peduli. Sudah salah ya salah. Maka sebelumnya kita harus merasakan. Maka dari teman-teman kami di Surabaya, pertama pahami apa yang saya maksud itu. Tapi kalau memang Nurin dia nyimpang, katakan Pak Heru nyimpang, fungsinya begini. Kami tidak pernah membantah. Tapi sudah saya sampaikan, bagaimana kita akan mencapai lillah billah? Lillah billah itu barang yang murni suci, tidak boleh disekutukan, ya. Padahal kita merasa, otomatis harus sadar bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Sadar tidak ada kemampuan, sadar tidak punya kekuatan, sadar bahwa diri manusia itu nol. Karena yang mampu itu Allah, lillah billah itu baru. Itu dilatih dengan mujahadah. Nanti ada hidayah. Akhirnya panjang ada sedikit ilmu, terbuka mata hati. Sehingga panjang merasakan diberi oleh Allah. Bukan karena mujahadah kita diberi oleh Allah, perasaan Allah. Iya, kita tidak mampu. Dan tidak ada apa-apanya. Itu kesadaran yang paling murni. Sebagai awal kalau panjang balik nang fitrah itu kesadaran, oh iya saya tidak ada apa-apa. Saya tidak mampu. Saya tidak punya kekuatan, ya Allah. Saya rendah, itu kesadaran pertama untuk kembali pada fitrah. Kadang-kadang mari poso 30 hari, tambah rumongso bener, tambah rumongso api, tambah gimana ini fitrah. Padahal orang kembali itu adalah orang-orang apa itu yang saya katakan tadi, orang kalau puasa itu mari poso, rioyo, hari raya Idul Fitri, artinya kembali pada fitrah kan kembali dengan perasaan diri kita ini punya perasaan kesadaran pada diri kita nol, itu fitrah. Nah sekarang perasaan api, perasaan sufi, perasaan alim, perasaan ibadah, perasaan ahli ini ahli itu. Ketika puasa itu hilangkan cuma milik Allah. Waalaikumsalam. Inara Allah. Jasman nanti sini apa enggak? Cekak bunyi-bunyi ijadah ya. Oh, yang tak ada dengar. Ayo mujahadah belajar ya saya di setengah jam ya. Jam berapa sih ini? Tepung nunggu jam setengah jam 09.00. Iya. Dan nanti jam pindah sak iki lho, monggo. Nggih. Dan aja kurang 4 menit. 4 ya, jam 9 diawali. Kita enggak sholat. Pindah ini masjid. Jajan masjid sih cekak pasuk di sini, panjenengan duduk sini dengan saya, monggo. Coba, coba, sini coba.
Nanti kena jaga anu. Panjang mas. Mas. Masih cak. Tidak apa-apa. Cekak. Anu cak. Tidak apa-apa. Saya juga di sini agak ke sini ya. Mas Hafud. Rada ini. Sini mas. Masih cak. Sambil sini. Terus sambil mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Terutama masalah-masalah yang panjang itu sangat panjang. Ya, perhatikan itu. Makanya sudah ya, ini saya buatkan gambaran. Yang ingat pada Allah itu apa sih? Hati apa akal? Akal. Kalau akal habis nanti. Kalau tidur hilang. Ingat pada Allah itu harusnya, ya akal, harusnya hati, ya akal ya hati, dua-duanya. Makanya disebut zikir itu menggunakan akal. Kalau dari akal itu kita melihat, oh iya, sehingga bumi langit itu akal dulu Allah ya. Tapi yang penting ingat itu hakikatnya dengan memakai hati. Karena ingat pada Allah itu adalah ingat sadar, bukan iling. Uang ketubruk sepur mati, tapi ketika sumpek nyebruk sepur. Banyak. Ada orang minum racun ini mati, dah akal nolak, tapi ketika sumpek diminum. iya. Ya. Realitanya seperti itu. Realnya. Akhirnya orang yang hatinya sadar, ya Allah kalau aku minum racun berarti saya putus asa, dosa besar. Lah hati membuat tidak. Lah itu loh. Maka hati keselamatan manusia itu bukan dari akalnya tapi dari hati. Contoh, kita melakukan perbuatan ngawur, mencuri. Wis kanut dalan maneh, tapi hati sadar. Lebih baik kamu miskin di luar penjara daripada nanti kamu ada di penjara. Jangan, lagi pula itu dosa. Gagal benda. Karena hati, kesadaran hati. Lah ingat kepada Allah itu bukan dari akal tapi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gambarkan uang. Iya. Hati ini harus ingat kepada Allah. Saya tulis Allah. Allah Tuhan ya. Iya. Ingat, Allah itu lain daripada lain. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Kalau pikiran membayangkan, Allah tidak bisa dibayangkan. Karena bayangan itu adalah makhluk ciptaan. Kita membayangkan Allah di hadapan kita berarti kita membayangkan makhluk. Menciptakan Allah seperti makhluk di hadapan hati kita. Bahaya juga, syirik. Maka panjang ingin ingat pada Allah ini ditulis hati harus ingat kepada Allah. Nah, panjang ingat pada Allah, panjang harus tahu sifat dan ciri-ciri yang harus panjang perhatikan. Allah yang mana yo arti yo? Ayo sampai tanyakan pada ulama-ulama balik penjual. Bingung kan kesukaan. Allah sendiri. Apa Allah ini apa Allah tulisan? Paham ya? Maka jenengan harus tahu Allah di sini memiliki sifat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya satu Tuhan. Artinya Tuhan itu yang kuasa, yang mencipta, yang kaya dan lain-lain. Nomor loro, Allah itu adalah Esa, wahdahu. Esa itu artinya satu. Duduk satu hitungan. Kalau menganggap Allah satu hitungan berarti makhluk, berarti kena dihitung. Bisa ngerti? Tuhanku satu. Lek jangan nganggap menghitung Tuhan satu seperti hitungan berarti makhluk itu. Jadi, dipikir dulu. Oh,
Allah Maha Esa, Allah itu satu. Panjang nganggap satu hitungan seperti wujud satu ini Allah. Wah, syirik loh. Karena di sini Allah itu beda, tidak seperti makhluk. Kalau makhluk satu bisa dihitung, kalau Allah gak bisa dihitung. Satunya berarti satu yang mana? Lah, ini. Saya tanya ya, ini ada kelompok. Mas Richard berapa ini? Oh, ini satu ya. Allah tidak seperti ini. Paham? Nek panjang nyebut Allah itu satu, berarti panjang nunjuk Allah seperti botol, seperti kamu. Berarti satunya Allah itu satu yang mana? Ini harus dibongkar rahasianya. Ya wahidu. Gimana? Ayo coba. Dari sini saja sudah terganjal iman kita. Apalagi Allah punya anak seperti makhluk saja. Coba. Allah Maha Esa, artinya Maha Satu. Satu yang mana? Panjang nganggap Allah Maha Satu kena dihitung, berarti panjang nganggap Tuhan itu makhluk bisa dihitung. Makanya nggak bisa maduk, hati nggak bisa maduk. Satu di sini itu semua makhluk itu kembalinya pada Allah. Satu gitu. Ada gunung, ada ini, ada ciptaan, dirinya mampu, ada keinginan, semua itu dirangkum miliknya Allah. Hanya Allah telah memiliki satu, bukan satu hitungan. Nah Allahnya beraisyah jabatan akan kamu. Paham satu yang dimaksud? Bukan Allah satu, ini tiga, Allah satu. Dah cek. Nanti Allah wujud seperti makhluk bisa. Katakan yang bisa dihitung itu namanya makhluk. Semut cilik kena dihitungi satu. Kalau Allah nggak bisa dihitung. Karena sifat hitungan itu miliknya makhluk. Itu punya anak satu, nggak bisa dihitung. Punya anak. Allah satu gitu ya gimana ya? Makanya ketika mengatakan Allah satu itu bukan satu hitungan. Satu semua makhluk itu kembali pada Dia. Terus kalau mana itu satu. Sang Pencipta. Pencipta. Siapa sang pencipta? Allah. Makhluk. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Malaikat, bidadari, udara, debu. Kembalinya dari mana? Lah ini Isa. Paham ya? Saya bernapas, saya ada. Oh dari sini. Dari ini tok wis. Inilah Isa satu yang dimaksud, bukan satu itu. Belum. Tanyakan kalau belum. Harus tahu sifat Allah adalah satu, bukan satu hitungan. Semua makhluk, dirinya, napas kita, berkedip kita kaya, ada gunung, ada debu, ada ikan, ada binatang, semua makhluk kembali dengan koridor pencipta Allah. Balik ini mana itu yang disebut Isa. Mulanya ketika kita ibadahku karena Allah. Ngerti enggak? Paham? Ketika nyambutku karena Allah. Ketika saya melihat semuanya, semua itu miliknya Allah. Loh itu yang dimaksud Isa itu. Jelas ya? Apa ada pertanyaan di sini? Ayo Mas Yuda. Jadi semua itu kalau sudah masuk Isa, hancur kaono. Karena semua miliknya, digenggamannya. Saya diberi kemampuan balik itu jadi gitu ya Pak. Miliaran triliunan malaikat dan triliunan makhluk mampu kabeh dari Allah milikku itu Isa balik nang satu genggaman. Nomor 3, selain itu Tuhan ya. Tuhan itu artinya tidak ada siapa-siapa. Karena aku sang pencipta, semua itu makhluk. Esa makhluk kabeh ku balik nang aku. Bisa, ya. Sampai kamu mati pun besok nang aku, innalillahi. Semua makhluk kalau sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi. Nah, Gusti Allah tak ono sing nang ndi. Yang ketiga, karena Allah itu Tuhan yang Maha Esa, kuasa, memiliki kekuasaan yang mutlak, tidak ada siapa-siapa kecuali illallah, Allah. Ya.
sehingga semua harus kembali kepadanya yang maha satu ini tadi, maka dia hanya tunggal ahad. Artinya semua itu adalah ciptaan. Asalnya ciptaan nggak ada diadakan, berarti yang ada hanya satu Gusti. Maka dia memiliki sifat la apa? La syarikalah. Artinya tidak ada sekutu baginya. Ini sifat yang harus dikenal oleh manusia. Oh, artinya Tuhan itu kuasa. Selain Allah tidak ada yang kuasa. Artinya semua yang ada itu miliknya Tuhan, miliknya Allah. Di sini masukkan perasaan sifat Tuhan di dalamnya. Oh, yang kuasa, yang mampu, yang semua itu adalah hanya Allah. Paham ya? Terus masukkan yang ke dalam hati. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Sampai saya makan itu karena Allah. Sampai saya sholat itu karena Allah. Semuanya itu milik Allah. Oh, balik nang Gusti Allah maneh. Ya. Tuhan tidak disekuti, tidak boleh disekutukan. La syarikalah, tiada sekutu. Kalau tiada sekutu berarti hanya Allah sendiri yang ada. Oleh ngono kabeh Allah. Oke. Kalau begitu gimana? Semua itu lebok nanti jernih hati. Ketika saya kuasa, ya Allah, miliknya Allah. Ketika saya keluar masuknya napas, ya Allah, miliknya Allah. Ketika saya mampu, itu bukan milikku, miliknya Allah. Ketika saya kuat, miliknya Allah. Berarti hati ini semuanya penuh dengan sadar bahwa semua itu miliknya Allah. Manusia menyadari bahwa dirinya adalah nol. Artinya gak duwe kemampuan, tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan. Ketika merasa tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, semua langsung illa billah kabeh Allah. Ketika dia kayak Allah, disinilah kronologis manusia zikir kepada Allah. Walaupun tidak mengucap, tapi zikir rasa illa manfaat. Syaratnya manusia harus nol. Artinya sadar tidak punya kemampuan dan sadar tidak punya kekuatan. Illa apa illa? Akhirnya ilmu bila mlebu nang jero ati. Carane supaya mlebu nang ati, Mbah Yai ngekei alat namanya mujahadah. Walaupun panjang ngerti iki nek gak mujahadah gak iso, sebab kabeh mujahadah itu kuncinya hidayah. Mujahadah yang mana? Nah, ini loh. Mujahadah yang bagaimana? Coba ini rahasia. Saya butuh pemikiran dengan saya yakin dengan diri. Tolong mana sing panjang betul paham dengan ilmu. Ini. Ya ini enten pertanyaan enten. Di mana Allah itu? Nah, ini kalau dari surah. Jawabannya di sini. Allah bukan seperti makhluk. Kata-kata di mana mewakili sebagai di mana kunci saya? Butuh tempat. Butuh. Allah butuh tempat apa enggak? Kalau butuh tempat namanya makhluk. Jadi jawabannya di sini. Jawaban yang paling kuat pertanyaannya. Saya contoh-contoh. Di mana Ustaz? Coba contoh. Di mana Allah? Gimana tulanannya? Allah itu di mana? Apakah di dalam hati? Seperti apa nonton? Jawabannya gini. Pertanyaan sampan itu pertanyaan sesat dan menyesatkan. Loh kok ngono? Sebab sampan menganggap Allah butuh tempat karena pertanyaannya di mana. Seperti apa? Berarti panjang nganggap Allah seperti makhluk bisa dibayangkan. Padahal jawabnya laisa kamitslihi syai'un. Allah beda dengan makhluk. Gitu ya. Jawabannya sing kasar. Dan jawaban sing asli ya seperti ini. Allah bilang tidak sama dengan makhluk. Nek sama tanya Allah di mana, berarti kita seakan-akan Allah butuh tempat. Padahal maha suci Allah. Allah tidak butuh tempat. Seperti apa dan di mana? Allah tidak seperti apa-apa. Kalau seperti apa berarti panjang bisa membayangkan dengan rasa, akal dan pikiran imajinasi. Berarti panjang menganggap Allah seperti makhluk. Maha suci Allah. Untuk mengenal itu mujahadah.
Karena untuk mengenal Allah harus butuh hidayah. Sedangkan kunci hidayah adalah mujahadah. Jawabnya begitu. Mujahadah sing temen kayak ono kosong no, rasa no, nanti Allah akan memberi rasa. Karena lek panjang bisa Allah masuk ke akal, banyak pertanyaan. Ya apa ya wajah? Ya apa ya Tuhan? Apa doa hati, apa di atas? Itu kan bukan bahasa lugu, bukan bahasa hakiki. Allah ada di hati manusia. Itu kan bahasa kinayah. Artinya dengan hati yang bersihlah kita mengenal Tuhan. Kan Allah ada di hati kita. Dengan hati yang bersih dari pengakuan, disinilah panjang bisa mengenal Allah. Ketika panjenengan mendapatkan kemuliaan hati yang bersih, saat itu dia mendapatkan di dalam hati, bukan di hati kita. Di dalam hati itu ada sinyal Allah lah yang membuat saya sukses. Karena di situ akhirnya di mana kamu melihat, pasti hatimu bila bersih, kamu akan mengenal Allah di dalamnya. Oke ya Pak Sudah. Coba terus tanya, gali. Karena panjang akan menemukan. Nanti nol itu benar. Karena nol itu kesadaran bahwa manusia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kemampuan. Di sini nanti panjang akan merasa nol itu. Karena nol ini bukan ajaran. Nol itu adalah kesadaran bahwa manusia itu nol. Hanya pemutar balikan itulah yang membuat. Tapi itu benar, harus ada pemutar balikan. Karena harus dikenal orang sedunia. Harus dikenal oleh pengamal-pengamal. Nanti orang akan merasakan, oh yang dimaksud nol itu dulu ini ya rasanya gitu loh besok ini. Sampai bahas nol ya rusak, nol bukan apa-apa. Panjang bahas pedes kata nyokot lombok ya gak iso. Gak bisa. Kalau ingin membahas pedes ya harus nyokot lombok. Kalau ingin membahas sadar nang Allah ya kudu mujahadah ya belajar mengenali ini dulu. Kita kenal Allah saja belum tahu. Maksudnya belum tahu, dia belum kenal sifat-sifat apa. Allah itu siapa? Pencipta. Kalau sang pencipta berarti Allah menciptakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, membayangkan triliunan makhluk. Tapi ketika di Matius Esa kembali sang pencipta. Esa. Bukan Gusti Allah satu seperti ini tadi ya. Minuman sana lanjutan mana Mas? Itu maksudnya. Bisa dipahami gitu. Dan nanti itu, dan ini memang remaja harus menantang ini kalau disebut ini. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih. Iya, nggih langsung dimawon. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, itu sama. Iya, memang saya nunggu saya bahas masalah ini. Ya, langsung aja nggih. Nggih. Ayo Dik masuk. Coba mungkin Mas Hadi atau yang lain, Bapak tanya mumpung ada di sini. Terutama yang berhubungan dengan suara-suara sumbang yang ditanyakan ngomong sama-sama di sini. Supaya panjang tidak gampang membenci orang-orang. Iya enggak. Nah, berapa yang nanti? Bagaimana ini tentang keyakinan terhadap ilmu itu? Ada satu, memang keyakinan itu tidak mudah. Karena semuanya berasal dari pemberian Gusti. Harus ada guru yang nuntun. Siapa guru Anda? Mu'alif, sholawat lagi. Ikuti mujadah yang sungguh-sungguh, pasrah bahwa kamu tidak mampu, kita tidak ada kekuatan, pasrah pada beliaunya, maksudnya pasrah dalam bimbingannya ya. Pasrah bimbingannya ya. Terus panjang melakukan metode-metode yang dilakukan oleh mu'alif. Nanti akan diberi sendiri oleh Allah keyakinan itu. Karena hakikat keyakinan bukan diciptakan oleh manusia, tapi keyakinan itu langsung diciptakan oleh Allah, pemberian langsung dari Gusti Allah. Bukan karena akal loh ya keyakinan itu. Profesor barat itu yang notabene ya itu bodoh apa pinter? Oh pinter ya menemukan ya. Dengan orang yang di sawah-sawah yang tidak pernah sekolah, tapi keyakinan kepada Allah mana sing luwih unggul? Orang Yahudi sana apa orang yang di sawah-sawah itu? Mengapa? Karena keyakinan bukan bersumber dari akal, tapi keyakinan adalah pemberian dari Allah. Titik. Itu tolong diperhatikan. Berarti untuk menimbulkan keyakinan harus bersandar mutlak kepada Allah, pasrah. Dengan pasrah tidak merasa ada kemampuan, tidak ada kekuatan, dimasukkan semua dengan mujahadah. Allah yang memberi. Bukan keyakinan muncul dengan sendiri. Bisa dipahami Mas Arif? Maka keyakinan panjenengan untuk yakin seperti itu, panjenengan pasrah kepada Allah. Mujahadah dari tuntunan Mbah Yau ya mujahadah. Nanti keyakinan itu akan muncul, dilatih. Nanti mujahadah melatih keyakinan di hati nanti sebentar lagi. Tapi kalau diputus ini kan tidak bagus. Tanya terus, tanya bagus. Mungkin yang lain. Ayo buka terus, dibuka. Ini kunci ilmu.
Maksudnya kunci nanti akan menimbulkan ilmu yang besar. Maka hati harus senantiasa. Ketika hati merasa kaya, ini bukan kayaku, ini miliknya Allah. Ketika hati merasa mampu, jangankan mampu untuk selamat, berkedip pun aku tidak mampu. Semua ilah billah, Allah, Allah, Allah kabeh. Kalau ini sudah semua ini menyadari semua itu milik Allah, akhirnya manusia timbul secara otomatis kesadaran bahwa dirinya manusia sadar bahwa dirinya nol, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Karena ini sudah masuk, itu loh. Persiapkan dulu ini. Dan kita sudah merasa bisa mujadah, jagakno mujadah, jagakno kok dijangkung bahaya loh, di surga kok mesti. Nah ini lepas dulu. Kadang-kadang kalau kok yang penting dijangkung bahaya. Bahaya itu menghilangkan kesyirikan. Kasihan mas. Bahaya itu nuntun sama bila. Dia tolong dia yang mungkin supaya jadi ingin mungkin banyak mobil. Paham ya? Terus kata-kata, ini apa jadi bahayai? Masya Allah. Jangan. Lahir deke lahir, batin deke batin. Semua itu kehendak Allah. Lah bahayanya, lek hati sama bersih katut, gak kira gak katut. Membayar wis ana ngono. Bi rasul sana begitu. Paham ya? Ayo terus tanya terus. Kalau memang nol itu benar, apa buktinya? Buktinya, rasakan. Mujadah yang sungguh-sungguh jalan bayar itu baru merasakan. Buktinya kalau nol benar. Kalau bukti dalil banyak di Al-Quran. Kalau nol itu benar. Benar di Al-Quran saja buktinya sampai menyebut tapi tidak bahasan. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kamu. Berarti kamu nol. Wa ma ta'malun, dan amal-amal berarti nol. Artinya bukan milik kita, gitu loh. Sadar bahwa bukan milik kita, sadar bahwa itu nol dari kita. Tapi kalau nol rasa, ya buktinya, ya ibarat panjang tanya, bagaimana, apa benar pedes itu ada buktinya? Ya dimakan saja loh mbok. Caranya, ya mujahadah sambil belajar. Istighfar, dilatih, nanti lah terasa. Hanya itu. Jadi pertanyaan itu jawabnya ada dua. Kalau butuh dalil di Al-Quran banyak. Tapi kalau butuh rasa, ya ayo bareng-bareng mujahadah, istighfar, menenggelamkan rasa bahwa merasa tidak ada, merasa tidak mampu karena semua itu miliknya Allah. Punya kesadaran bahwa diri kita tidak punya kemampuan dan kekuatan. Sadar bahwa diri manusia itu nol, nggak ada apa-apa. Itu baru kalau sudah tenggelam baru bisa merasakan bahwa nol itu benar. Benar apa? Bahwa dengan nol itulah yang ada hanya Allah. Menerapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dan coba gali terus. Ini masalah kronologisnya ini untuk zikir kepada Allah, mengetapkan hakikat zikir lillah-billah. Ya bagaimana bisa lillah-billah? Oh, ini sudah hati kok lillah-billah. Lah sedangkan hati penuh apa? Tidak ada Tuhan, dirinya merasa mampu. Lah ketika dia itu ibadah, ya dirinya yang muncul, itu ibadahku. Tapi ketika kosong, tidak merasa punya kemampuan, sadar bahwa nol, ketika ibadah langsung masuk, ya Allah, Allah yang menggerakkan itu. Ya otomatis. Lah ini bahasa ilmiahnya, tapi untuk bahasa rohaninya harus mujahadah. Makanya Wahidiyah disiarkan ke penjuru dunia karena ada ini, penetapan untuk ingat pada Allah sendiri. Nah coba, maka kita akan tenggelam. Bukti nanti nol itu timbul tawadhu karena merasa tidak apa-apa. Mosok enggak melok duwe kok diaku kan seperti itu. Ayo coba berarti jenengan dikali. Maka hati untuk ingat pada Allah ini hati. Ini harus keluarkan perasaan-perasaan mampu, perasaan kuat, perasaan ngandal mujahadah. Pokok mengandalkan selain Allah masukkan. Lah mengandalkan Rasulullah, mengandalkan bahaya ya Allah. Itu urusan syariat dan hakikat. Urusan hakikat kapan-kapan yang wujud Gusti Allah. Secara lahir ngendelno karena panjenengan tuntunane Rasulullah dadi Rasul. Nah nanti kalau dikakekkan, lewat panjang masuk ke wilayah Gusti Allah, Kanjeng Nabi kan bisa nang kono, mosok Kanjeng Nabi ono njobo di Gusti Allah. Seperti itu kabaran. Wong beliau itu sebagai mosok mbaya ono njobo mriku sampean sing ono kesucian kula. Nah kita masuk berarti susah di situ. Ibarat kopi, kita minum kopi. Bagaimana saya minum kopi? Ya, kok legine dia sumbin tuh lah, panjang ngombe kopi legine kan katut di situ. Enggak usah mencari gula di luar. Di dalam panjang minum kopi itu sudah ada legi, ada rasa air, ada rasa kopi jadi satu. Karena rasa bertuhan. Dan ketika merasa bertuhan otomatis
fadkhuli fi ibadi, maka kamu kumpul dengan hamba-hambaku. Ya Rasulullah, ya Bayai, ya orang-orang yang dicintai. Ayatnya sudah jelas. Sudah ya, dengan saya gambar ini, tolong. Ini nanti ingat pada Allah itu intinya satu. Ingat pada Allah ya, ingat kepada Allah. Intinya ya, satu, jangan merasa mampu ya, lah kaulah, dan jangan merasa kuat. Dua, jangan menjagakan selain Allah. Loh ya, selain Allah itu apa? Makhluk. Jakakno mujadahe, jakakno hubungan Pak Heru, jakakno nangise, jakakno selawate sing gaji, jakakno hajine. Oke? Terus ya, ingat pada Allah, syaratnya jangan merasa mampu dan kuat. Ketika manusia merasa mampu, sebetulnya Allah mau datang, istilahnya Allah mau memberi, ingat, datang di sini akan memberi karunia, ingat lo kan rumongso mampu, padahal aku tadi la syarikalah, tidak bisa disebutkan. Lah awakmu kok iso rumongso, engko lek ono aku ono kamu, kan tidak mungkin. Tidak akan masuk sadar kepada hati manusia ketika manusia masih ada walaupun sudah merasa mampu, merasa kuat. Tidak akan masuk ingat pada Allah, sadar kepada Allah manusia ketika masih menjagakan selain Allah, ketika haji jagakno hajine, ketika ilmu ini tinggi jagakno ilmu ini, ketika mujadah merasa dengan mujadahnya. Karena mujadah pasrah, senang, tidak ada apa-apa yang saya jagakan Allah. Ketika mimpi ketok malaikat, ketok swarga, wis bangga, no, buang jauh-jauh, bukan itu tujuanku. Semua itu masih makhluk. Makanya banyak orang kelakuan terganjal teko tirakat itu. Ketika tirakat tambah dunianya melimpah, akhirnya merasa dari hasil mujadahnya gagal dia menuju Tuhan. Paham ya? Ya. Ketika tirakat dia nampak surga, ketok bidadari, ketok malaikat salaman dengan para malaikat, bangga, sudah luput itu. Bukan Tuhan, tidak boleh bangga, itu makhluk. Malaikat dengan podo makhluk. Paham ya? Lu ini baru panjang ingat pada Allah jalan ini. Mengapa? Mengapa? Kan pertanyaan, mengapa? Mengapa kok harus begini? Satu, karena Allah Isa. Isa tadi paham ya? Isa tadi, Isa itu artinya satu, Dek. Saya tanya, berapa jumlahnya ini, Mas? Ini berapa jumlahnya? Bukan satu hitungan, ingat. Bukan satu bilangan. Bukan satu ini. Satu apa? Satu kun fayakun. Dunia saisine jutaan makhluk, triliunan makhluk, yono di jerone ati kemampuan dikembalikan set kepada Sang Pencipta. Itulah Isa. Di Januar puasa, di Januar di Andreas diparingi iso sadar, di Januar tidak iso kuat, di Andreas diparingi ini, itu kembali. Gak melok duwe, gumek sing siji, gumek Allah. Jadi semua itu satu tujuan ini dan disebut Isa. Bukan Isa hitungan ya. Lek nganggep Allah Isa hitungan awas. Berarti kena dihitung, berarti Allah kayak makhluk, kayak botol gitu. Sak lembut-lembutnya kena dihitung, satu, dua, Allah tidak bisa dihitung. Karena Allah bukan makhluk, tidak bisa mewakili. Mengapa kok harus ini? Karena Allah Isa. Artinya semua di genggaman Tuhan. Di genggaman. Artinya kalau apa-apaan nih. Nomor dua, karena Allah Esa, Allah tidak boleh disekutukan, dijejerno lho kau oleh. La syarika kalah. Ketika panjenengan ingin madhep Allah dadak ana rumangsa pinter sithik.
batal. Allah gak boleh disekutukan, gak boleh digandeng dengan makhluknya. Maka ketika sowan pada Allah, otomatis makhluk harus merasa kembali kepada Sang Pencipta. Iya, gak melok duwe kabeh nol. Barili. Wes tanya lagi. Supaya lebih jelas, lebih paham. Ya Allah, astagfirullah. Moga silakan. Kalau gini Pak, kita kan merasa digerakkan Allah dari padahal Allah kan juga tidak bisa dimakhlukkan. Nah, merasa digerakkan kan berarti Allah jadi makhluk. Kesadaran bahwa kita ini kembali tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Maka ketika saya bergerak, itu kemampuan Allah, itu kekuatan Allah. Bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita. Kita menyadari bahwa semua itu miliknya, gitu. Miliknya. Jadi saya digerakkan, arti digerakkan itu saya ini miliknya Allah. Sekarang saya dibuat ke sana yaitu Allah. Sekarang dibuat kaya itu ya Allah. Sekarang saya dibuat sehat ya Allah. Sekarang saya dibuat sakit Allah. Karena kami tidak mampu apa-apa dan kami tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di situ kesadarannya. Bukan Allah menggerakkan seperti ya itu. Artian bukan begini Pak. Bukan. Saya merasa digerakkan gini. Bukan, oh segera Allah bukan gitu. Bukan begitu. Ini bukan Allah. Ya saya memang tidak ada, dijadikan ada, sekarang dijadikan bicara, sekarang dijadikan duduk, kan tidaknya sana lah itu semakin mutlak. Iya. Oke ya? Iya. Bukan digerak dan sing ini kisah kok Gusti Allah. Ya kan akal-akalan. Gak usah diomong. Kok yo akal-akalan ngono sing gawe Gusti Allah dibalekno ngoten maneh. Memang kamu dibuat jadi seperti itu. Sehingga lu kok aku ngomong ini kayak sadaran ini dia kata Gusti Allah. Akhirnya kembali tidak ada. Karena kembali kekuatan itu la haula wala quwata illa billah. Itu disebut la maujuda illa Allah, tidak ada yang wujud. Walaupun gerak ini semua ada. Yang wujud itu Allah yang berkehendak. Sedangkan Allah berkehendak bukan ngeten, bukan Allah ngangkat jenengan gitu ngeten. Allah ngangkat dengan kerentek ngangkat dhewe. Bukan seperti kita diangkat Allah sing tandang gawe kaya supir kan iki ya. Wong dikon nang Surabaya Allah sing nyupiri mboten wonten. Kun cukup ya. Oke ya. Lebih jelas ya. Iya. Kan ada dulu Pak. Wahdatul wujud sama wahdatul syuhud kan. Nah, itu kan sama seperti begitu Pak. Beda rujukan loh. Kalau wujud itu kan jadi esa, jadi nol. Ini ya. Tapi kalau syuhud kan rujukan dari manusia, penyaksian. Ya, ngene wahdatul. Nah, itu kalau merasa digerakkan apa enggak jadi makhluk. Iya, wahdatul wujud itu artinya miliknya Allah. Manusia gak iso. Itu sifatnya Allah yang satu wujud. Lah karena Allah menciptakan manusia itu mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saya menyaksikan ya Allah. Waktu itu siapa yang memberi? Anda di alam arwah manusia diciptakan kalau Gusti Allah rupa roh. Ketika rupa roh ditanya alastu birabbikum, kan gitu ya. Ketika ditanya alastu birabbikum, roh itu krungu apa enggak waktu itu? Dengar menjawab. Enggak dengar. Kok jawab? Karena diberi pendengaran oleh Allah. Ini ketika itu syahidna ini ya, Mas Andre atau saya diciptakan jadi makhluk. Semua ciptaan siapa? Ketika makhluk ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ini melalui tahap tul jadi makhluk. Misalkan ini tul. Ketika Allah bertanya, sing jenenge makhluk kapan-kapan gak iso. Akhirnya Allah memberi pendengaran. Diisakno krungu suarane Gusti Allah. Apa iso jawab? Enggak bisa, masih mendengar. Akhirnya oleh Allah dikei iso ngomong. Mulane kalam kaliman itu ya. Jadi makhluk kedua makhluk. Ketika sudah diberi pendengaran, manusia gak bisa jawab. Ketika diberi ucapan, Allah kayak ucapan iso ngomong, iso jawab apa belum? Belum, karena belum diberi pemahaman maksudnya apa. Paham ya?
Oke. Satu pendengaran ya. Dikai pendengaran krungu. Tapi ini masih roh Pak. Lu roh. Belum Roh. siang, ya? Suara hati itu belum ada di sana. Pendengaran ya. Krungu. Jadi kula jane krungu. Ono swara alas tu birobikum tapi gak ngerti. Karena makhluk itu ya tetap makhluk ketika pendengaran, banyak orang dikai pendengaran, dikai hati tapi gak ngerti wong gendeng itu. Iya. Tapi waktu itu memang tidak diberi pengertian. Akhirnya oleh Allah diberi pengertian, set pemahaman ya, pemahaman. Inilah yang disebut makom musyahadah. Jadi anak kono ku dikai paham, Gusti Allah ngomong, "Sopo aku? Apa aku pangeranmu?" Gak ngerti apa belas. Onjen jenenge makhluk. Lek iso jawab berarti langsung iso dhewe ya, nyanyi Gusti Allah. Paham ya? Akhirnya oleh Allah diberi pendengaran, dikai pemahaman. Maksudku roh kon tak kei kemampuan, tak kei pendengaran, sopo pangeranmu, sing dimaksud pangeranmu sing gawe awakmu sing asal gak wujud menjadi wujud. Iso jawab napa mboten? Belum, karena gak punya kalam. Paham ya? Masih pemahaman. Banyak orang bisu ngerti tapi gak bisa ngomong. Banyak profesor bisu ada ya, walim, tapi gak bisa jawab, hanya tulisan, gak bisa ngomong. Anak buah dibuka. Satu oleh Allah roh ini, roh dikai bisa bicara, pembicaraan, pendengaran, tiga bagi ucapan ya, pembicara, ucapan ini ya, ucapan. Yes, bisa jawab, bisa jawab. Saya tanya, bisa jawab belum? Wis kerungu, paham, bisa ngomong, jawab apa belum? Bisa jawab apa sudah? Belum. Diberi kehendak, masih iso ngomong, masih kerungu, iso ngomong, paham, lek gak dikehendaki, paham? Gak iso. Inilah dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sesungguhnya kehendakmu ingin baik, ingin ibadah, itu kakaknya kehendaknya Allah. Bisa dipahami. Kesatuan inilah yang membuat manusia sangat mulia di sisi Allah. Ketika wis diwujudno roh, dikai pendengaran sehingga Allah mengatakan alas tu birobikum krungu, terus dikai pemahaman ngerti maksudnya, terus dikai ucapan iso ngomong, baru dikendaki, baru jawab. Jawabnya di sini. Ini ya. Qalu bala syahidna. Inggih Gusti, iya Tuhan. Karena sudah paham. Dan dia mendengar. Akhirnya iso ngucap, sebab dikendaki iso ngucap. Paham ya? Lalu manusia ngomong, berarti ngomong dewe tanpa kehendak Allah, berarti Allah gak bisa lagi. Bisa ya? Pancan akan paham hari ini. Qalu bala, akhirnya ngomong, ketika ngomong qalu bala syahidna, kayak kata sing ngomong sapa iki lek ngono. Roe dhewe apa Gusti Allah? Allah sendiri. Kok Allah? Karena Allah yang memberi pendengaran, Allah memberi pemahaman, memberi ucapan, dan dikendaki oleh Allah untuk ngomong. Maka ketika qalu bala syahidna, berarti Allah dewi sing ngomong. Manusia itu tetap gak iso apa sampai kapanpun. Syahidna artinya saya menyaksikan bahwa engkau esa, hanya engkau sendiri yang wujud. Ketika turun ke bumi, satu penyaksian yang disebut wahdatus syuhud. Ya syuhudnya ini, Sayyidina tadi syuhud ini. Ketika panjenengan diberi mulia, langsung satu penyaksian kabeh Gusti Allah. Tiba, karena ini hati tadi sudah penuh dengan yang saya maksud tadi. Dia tambah, kok hilang? Ngandap sendiri ya. Nah, ini maksudnya. Karena ini sudah benar. Jadi wahdatus syuhud itu adalah pemberian Allah, bukan diri kita. Karena dengan proses kita mendengar, kita diberi pemahaman, kita diberi ucapan. Tapi kalau tidak dikehendaki, kapan-kapan enggak bisa. Semuanya masih kehendak Allah. Jadi tetap hakikatnya wahdatus syuhud yang wujud, lah manusia diberi oleh Allah. Wahdatus, bukan miliknya manusia loh ini ya. Wahdatus syuhud.
Kalau dibuang hakikate wis dadi surut iki ya gumeke kene, ngene lho. Enggak, akhirnya kalau miliknya sana, berarti kabeh mboten enten, Pak. Nggih. Akhirnya cukup lama wujudah. Lo semua ndak ada yang ada Gusti Allah. Ini lebih logis nol itu. Lebih paham ya? Coba ditanya lagi. Ini ilmu yang mungkin saya mungkin lupa setelah ini. Mumpung aku, ya Allah, biasa. Coba, inilah rahim. Dan ketika roh sudah memiliki alas tubiro pilkolu bala syahidna, akhirnya diturunkan di bumi, dibuntel kali jasad. Lah jasad ada aksesorisnya, ada yang kaya, ada yang haji, ada yang ini. Lek dibalik no hakikat dikagungane Gusti Allah. Mulane rohmu balik nang kudu balik nang iki syukur ini. Kabeh milik Allah ketika kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balik sing wujud mung Gusti Allah niku sing rek nganti mati muni la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya hanya Allah saja. Kemudian gak gampang, gak usah kayak wong maca la ilaha illallah mesti swarga. Harus melalui proses ini, proses jiwa. Ya Pak Mas Chandra, coba di sana kita. Jauh, pengamal waktu masih jauh. Maaf ya, saya sendiri masih jauh. Karena lila bila itu harus ini, bila sing murni harus ini, sehingga mereka tidak merasa berkehendak. Ketika dia itu merasakan bisa syahidna, dia itu merasakan bukan milik kita. Coba yang bicara ini kalau balasannya ke roh apa tidak? Kan ini. Karena roh tidak apa-apa. Ketika diciptakan hanya rupa roh. Ketika Allah mengatakan alas itu birobikum, apapun itu, ya gak ngerti. Nah, ketika kerungu, baru kerungu, tapi ya gak ngerti belas. Baru dikai pemahaman. Ketika diberi pemahaman, akhirnya iso. Tapi gak iso jawab. Baru dikai ucapan. Cek iso menjabarkan dengan kata. Tapi itu pun tidak bisa kalau tidak ada kehendak Allah. Bisa ya? Disinilah Al-Quran mengatakan wama tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu bisa berkehendak untuk ingat pada Allah, berkehendak untuk hidup, berkehendak untuk sadar kepada Allah. Wama tasya'una illa ayyasha, melainkan itu semua miliknya Allah. Ketika kamu berkehendak untuk baik, itu Allah yang memberi. Prosesnya kamu mendengar ayat, kamu memahami ayat, sehingga kamu mengucapkan ayat. Karena apa? Kehendak Allah. Jadi coba, apa Gus Fajul banyak kritis. Penyaksian itu kan rasa baru. Rasa masuk dalam hati. Terus kalau rasa itu apa nol? Apa sudah nol? Padahal kita merasakan berapa detik setelah rasa itu kan ada kesadaran. Nah ini yang disebut nol sebelum kesadaran atau sadar itu tetap nol? Nol atau itu menguasai. Maksudnya nol itu kekuatan bahwa manusia itu tidak merasa apa-apa, itu baru bisa menyaksikan. Ketika manusia itu merasa tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan, la haula wala quwata, itu dikuatkan kembali pada dawuh ini tadi yang pertama. Ya. Ini tidak dirasakan. Saya ini makhluk diciptakan oleh Allah. Saya ini tidak memiliki kemampuan. Itu dirasakan ya. Saya ini tidak memiliki kekuatan. Saya sadar bahwa saya ini nol karena tidak ada kemampuan kekuatan. Sudah ya. Terus dikai sugi, rasa apa enggak? Sadar apa enggak? Sadar apa? Bukan milik saya. Dia itu sadar. Ya itu adalah penyaksian. Penyaksian sama ingatan sama berarti ingat. Enggak rasa. Ingat menggunakannya penyaksian itu rasa. Pada kali iya. Pada kali ketika Andreas memegang ini, sama rumongso gak duwe. Iya. Rumongso gak mampu, gak duwe iki. Ketika sampan cekel, apa perasaan sampan? Ya. Itu dilatih. Ya itu rasa. Gak usah akal. Iya, berarti ingat di hati. Hati itu, loh, mengapa kok sulit? Nah, kan gitu ya. Mujadah. Karena mujadah kuncinya. Berapa kali Anda mujadah? Kan hanya sekali. Maka tingkatkan. Mujadah bagaimana kalau pilih itu? Kalau memang nggak mampu, misalkan lembaran lakukan. Pasrah, nggak khusyuk pasrah. Nanti Allah memberi. Pasrah jenengan itu lebih baik daripada wong khusyuk rumah khusyuk. Pasrah gak mampu itu lebih baik daripada wong mampu khusyuk akhirnya gak dibalik loh. Lebih bahaya lagi. Makanya
mungkin saya dianggap bisa lebih bahaya daripada jenengan karena saya merasa bisa kan. Dan nanti dilatih mujadanya ya, setengah jam ya. Enggak ada. Ini ilmu dituntaskan, bagus. Ini tolong diperhatikan. Kronologisnya dan inilah yang saya maksud. Surga itu tidak mudah. Ingat Allah juga tidak gampang. Yang mana Allahnya? Kalau ingin ingat apa? Ya apa ya tulisan di mau ya? Ini harus dilatih Mas Andri. Kalau ingin ingat Allah, jangan sekali-kali di hati kita merasa mampu, ada kuat, merasa ada kemampuan dan kekuatan. Sadar bahwa harus nol. Paham ya? Yang dimaksud nol di sini bukan nol yang disebut yang diputer-puter itu ya? Iya, jadi akhirnya gila, buat orang gila itu ya. Bukan itu ya. Ya biarin sudah, memang pendapatnya beliau. Jangan merasa mampu, jangan merasa kuat. Sekali-kali artinya hati Anda panjenengan tanduri rumoso mampu dan kuat. Opo iso? Nah, harus kehendak Allah. Artinya oleh hidayah, kuncinya mujahadah. Merasa elek, merasa gini, kalau hidayah gak gelem. Maka harus mujahadah. Paham ya? Sudah ya? Nomor 2, jangan menjagakan selain Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Sing mujahadah puas dengan mujahadahnya, sing haji bangga dengan hajinya. Buang. Apa mungkin? Balik. Itu kehendak Gusti Allah, artinya butuh hidayah, butuh dimujahadai. Mulai Mbah Yai dalam mujahadah, fakot dolam tuha batawarobi, sungguh kamu manusia doliban. Iku rasa no, cok dimujahadai dilewati, dan mengelesani itu butuh belajar musuh. Itu dilatih terus. Ketika manusia sudah menduduki makom ini, la haula, tidak ada kemampuan. Wala kuwata, tidak ada kekuatan menguasai hati illa bila melebu bleng kabeh kowe Gusti Allah. Allah bukan ucapan tapi Allah Rasul. Apa iso kembali? Tidak bisa karena harus kehendak Gusti Allah. Kuncine hidayah. Kalau kunci hidayah mujahadah, mumpung ditemukan. Terus begini Pak, mujahadah itu kan yang dalil itu baru mujahadah kunci hidayah. Itu kan umum Pak. Umum. Terus di Wahidiyah kan ada mujahadah sendiri. Apakah mujahadah yang disebut itu atau perjuangan batinianya? Apa lahirnya beliau itu memberi kemudahan dengan bergandengan dengan Rasulullah. Karena ketika bergandengan dengan Rasulullah, baca sholawat ya Sayyidi dan bergandengan dengan Rasul, otomatis nanti Allah akan memberi kemudahan. Hati akan dibawa ke sana. Mujahadah hakikatnya adalah selain mujahadah wirid Allahumma ya akan seperti itu, ada hakikatnya adalah dalamnya mujahadah. Wali ini lembaran Wahidiyah harus merasa dulu. Nah, semua saya perjuangan perjuangan melatih inilah yang menimbulkan rasa. Lek mujahadah lahiriah menimbulkan semangat, wakil saking semangat dileken wong liya gak kaya aku, gak ono lila-bila sing bener Wahidiyah tok akhire rumangsa ngoten bahaya maneh. Berarti kan bukan pengertian mujahadah lembaran ini, tapi di dalam lembaran ini. Yes. Maka nol itu kan di dalam rasa tidak mampu itu ya, rasa itu harus dilatih. Coba bagus pertanyaan ini, sangat membantu kami untuk membongkar rahasia ilmu. Coba Mas Rizal, yang kita perjuangkan itu mestinya ini, karena kita akan pulang kembali pada Allah dan harus kembali pada Allah. Ya semoga ya kita walaupun dengan situasi yang kayak ini kita diberi ilmu dan diberi rasa. Coba kita mati sebagai pengamal Wahidiyah, jaga mujahadah. Jaga kalimat, bangga dengan amal hukumnya apa? Bahaya. Muslim mati itu harus syarikalah tiada sekutu bagi dia. Mati ini husnul khotimah karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Merasa ada penyakit yang harus dibongkar nanti. Bahaya ya. Saja jaga nanti ujiannya kata. Ujian wajan kaya,
Sajoka mujahadah tiga kali ramban buang boten lah ini memang mujahadah dikatakan sedaya milik jenengan karena mriku terisi la haula wala quwata tiada kemampuan dan tiada kekuatan sadar bahwa diri nol ketika kaya boten kagungan jenengan itu otomatis saya ulang lagi ini pulpen masih cat tanam perasaan tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kekuatan, tidak merasa memiliki apa-apa. Ketika pulpen ini sampai kasih, apa yang ada di dalam hati? Perasaan itu muncul, duduk gumeku. Tapi kalau ini tidak ada, sugi titik sugiku, ibadah titik ibadahku. Kenapa? Paham ya? Karena hati ini kosong, tidak ada perasaan yang ditanduri. Sudah. Sekarang hati panjenengan ini perasaan duwe aku mampu aku sugih. Ketika panjenengan oleh kekayaan, apa perasaan ini? Saya kaya, sakjane aku nyambut gawe, usaha iki seraya iki. Tapi kalau ini dibuang semua, la haula wala quwata, saya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, saya nyadari bahwa diri saya nol. Ketika panjenengan diuji sakit, sadar. Oh, dari Allah, sabar akan tidak gitu ya. Contoh ya. Terus panjenengan diuji, bisa naik haji, wiritane bagus, dadi kiai, terus dititipi, digrek apa perasaan panjenengan? Itu bukan milik saya, otomatis. Ini ujian dari Allah, itu pemberian Allah. Walaupun kiai tetap nol, rasanya nol. Walaupun kaya perasaannya tetap nol. Karena ini sudah terisi. Dan inilah karena sudah nol, la haula tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, akhirnya ilah bil. Akhirnya bilang mlebu dhewe otomatis karena hatinya sudah bersih. Mulane maksudnya sebagai pembersih hati supaya betul-betul ingat pada Allah. Nek bersih eling dhewe nang Allah itu kan Allah itu secara otomatis Allah akan memberi karunia. Tapi kembali apa mungkin balik kehendak Gusti. Awalnya wis ngono dinol maneh kabeh ke Allah gitu. Jadi nol merasa tidak mampu dikembalikan bahasa merasa tidak mampu itu juga pemberian Allah. Saya tidak merasa kuat itu juga pemberian Gusti Allah murni sudah. Ayat ibama umiru illa ya'buduha mukhlisin murni. Melakukan perintah itu murni. Selain melakukan perintah jangan tidak merasa kuat. Ketika tidak merasa kuat jangan merasa itu pertolongan Gusti Allah. Itu karena mujahadah saya bukan karena saya. Balik seperti yang ini tadi. Ini juga gambar ini. Ini kelihatannya sepele loh ya, tapi ini betul loh. Oh iya, berarti gini, berarti di dunia ini kan ada hukum sebab akibat. Hukum sebab, iya. Itu berarti harus disangkal. Tidak, ya. Karena sebab akibat itu hukum lahir. Karena Allah itu membuat akal manusia sebagai khalifah di dunia itu memakai hukum lahir. Maka orang ahli kasfi, orang ahli ilmu itu dia tidak pernah nyangkal hukum lahir sebab akibat. Karena kamu berbuat salah, kamu harus masuk penjara. Orang sakit sebab akibatnya ini, sebabnya ini, itu hukum. Dan orang yang memakai itu menyadari, iya kuwabe dunya gak kuasa nih, gak ada kemampuan, gak ada kekuatan. Gusti Allah nggak ngono ya, itu hati. Tapi sebab akibat harus diikuti rel karena kita diberi oleh Allah akal sebagai khalifatul di muka bumi. Berarti sebab akibat itu berhenti di akal berarti. Berhenti di akal, tapi menguatkan bahwa hati ini semua miliknya Allah. Ya. Berhenti di akal tapi dampaknya menguatkan. Berarti Allah kuasa. Padahal hanya jarum sekian saja yang bisa mati. Ya Allah, kuasa di Gusti Allah. Jarum kalau tidak dikehendaki, tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak akan bisa membunuh manusia. Kena jarum tetanus mati. Bukan jarumnya yang mematikan. Akal semakin menguatkan bahwa Allah itu bijaksana. Hatinya kembali semakin jelas, semakin dewasa. Itu gimana? Jadi hukum sebab akibat itu harus tetap dipakai karena itu adalah memakai hukum akal. Dan ketika akal ini menerima hukum sebab akibat, kalau dapat hidayah langsung turun Allah, kalau tidak semakin kagum dengan dunia. Waduh, dengan multi level itu orang menjadi kuaya. Akhirnya lali bahwa sini juga Gusti Allah. Padahal jadi yakin, yakin kabeh Allah, tapi akal hati tidak. Bagus, baik. Saya terima kasih. Dengan membantu kamu untuk membongkar rahasia-rahasia ilmu ini dengan pertanyaan panjenengan. Soalnya banyak siri di dalam ya. Iya, saya terima itu. Pada saat akal berbunyi begitu, hati kan juga bentrok gini. Akal sebab akibat.
Terus hati kan pemahaman, jret. Ya. Turun ke hati nanti kan kembali ke akal untuk membenarkan ini Mbak. Itu Seharusnya. memang sebab akibat itu hati ini ada iman yang karena akal. Karena akhir-akhir ini idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Ternyata profesor-profesor masuk Islam ini karena dituntun oleh akalnya. Oh iya ya, berarti ada sang pendeta akhirnya masuk Islam mempelajari Al-Quran. Itu karena segala sesuatu di dalam hal Islamnya dan imannya itu juga ada melalui akal, ada yang langsung dari Allah. Karena kedua-duanya, karena harus melalui akal maka harus ada hukum sebab akibat. Orang terjun dari ketinggian 50 pasti mati. Dan sebab akibat karena benturan daya tarik bumi yang membuat benturan tubuh yang lemah dihantam dengan tanah yang kuat. Sebab mati karena dia terjun. Mengapa kok terjun? Karena terjunnya itu dia akan berbenturan dari daging seonggok daging yang lemah dengan tulang yang keropos dengan batu-batu mati. Tapi hukum imam mengapa orang itu kok bisa terjun? Hatinya digerakkan begini, hatinya tidak kenal Allah, hatinya dikuasai nafsu. Kembali nafsu itu milik siapa? Kembali satunya semua kembali semua tadi pada satu yang Berarti kan begitu ya. Terus kalau kita pada saat menjaga ini, pada saat menerapkan mulk, kita kan juga main akal kan? Akal menarik untuk rasa. Atau harus kita langsung hilangkan semua? Ketika di dalam alamnya penggal lehermu langsung turun. Ketika akal muncul turun kan? Langsung dihilangkan? Langsung turun di dada. Ketika turun di dada sudah mampu dilepas, walaupun 1 detik 2 detik diulangi lagi. Maka gunakan ketika menghadap kepada Allah dengan hatimu. Karena akal menghadap Allah itu melihat signal Tuhan. Akal mengenal Allah karena adanya makhluk. Maka kenallah makhluk, kamu akan mengenal Tuhanmu. Itu fungsi akal. Tapi kenallah kamu kepada Tuhanmu, kamu akan mengenal makhluknya. Maka itulah fungsi hati. Oke? Bisa disadari. Kenalkan makhluk, kenallah makhluk dengan akalmu. Nanti kamu akan mengenal siapa sang penciptanya. Tapi kenalkan Tuhanmu. Ketika kamu kenal Tuhan, maka kamu akan kenal makhluk yang diciptakan Tuhan di sana. Maka tidak terpengaruh dengan makhluk. Ketika ada surga, itu ciptaan Tuhan itu. Kamu akan masuk sana, alhamdulillah, tapi tujuanku hanya Tuhan. Itu yang bagi iman. Tujuannya gitu ya. Ke situ ya. Cuman menggal akalnya ini Bang. Kan kita banyak Kembali, apa bisa? Jadi, oh gitu ya, apa bisa? Pasrah mujadah. Katakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nanti Allah yang memberi. Apa bisa? Kembalinya pertanyaannya, apa bisa? Kembali ya. Seperti tadi mesti kayak pendengaran, pemahaman, lesan. Mestinya bisa ngomong, apa bisa? Tidak bisa. Kembali pada ke lu kalau saya tidak dikendaki, yuk gak apa-apa gak dikendaki. Dikendaki gak apa-apa, yang penting macam pasrah. No. Dan ketika pasrah tetap harus no. Lebih murni lah. Coba bayangkan ilmu wahidiyah yang kita bongkar rahasianya, walaupun hanya sedikit, begitu dalam, sampai pada kita mengenal bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bukan berarti di alam hikmah kata bahwa diri ini bukan siapa-siapa, bukan berarti omongan belakang. Ini rahasianya ini ada ya di alam hikmah. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa. Orang kan nangkep mocos seketika, tapi kalau orang mendalami ilmu begitu dalam loh bahasa ini. Makanya banyak orang mengatakan mencaci, menyanggah. Ya sih, iya memang belum. Ya iya. Padahal ini harus diperhatikan. Loh, kalau ini saya penggal gimana? Apa saya turunkan? Ilmiahnya sudah, tapi kembali. Apa bisa kita seperti itu? Karena kita mau, tidak bisa. Pelajarannya ini, ketika roh ini balik tetap dikendaki. Harus balik kendaki. Kalau begitu, sudah pasrah. Pasrah sepasrah-pasrahnya, lepas-lepasnya kesadaran bahwa nol. Nanti mantawat doa ketika kita merasa terbawa, merasa ada di paling tidak mampu, akhirnya Allah mengendaki. Rafa Allah yang mengangkat. Bukan murid kita, bukan mujadah kita. Allah yang mengangkat. Siapa? Allah. Siapa nuntun bayai mu'alif? Tidak bisa lepas dari mu'alif. Ini bisa dibagi ya. Dalam ya mas. Pakai dada. Makanya
Makanya malam ini insya Allah sangat luar biasa ilmu ini. Ya sih. Maka latihan nol belajar nol lepas. Latihan kita pasrah. Latihan ini supaya dikendaki. Pada kalau panjang mau dikendaki, misalkan kamu harus ikut saya. Tidak sama meronta-ronta, merasa nggak mau, merasa bisa. Gitu loh. Lepas aja. Lepas, jangan merasa malu. Itu baru itu. Segala bidang lepas. Lahir tapi nggak boleh lepas karena lahir li rasul harus ikhtiar. Saya usaha, halo rezeki kalau kesana kayak nyambut gawe wae sugi-sugi itu namanya orang belon itu. Mau dikasih akal dikai urusan lahir harus ikhtiar kok nggak dipakai. Kecuali anjan iso kabeh apa jari Gusti Allah kecuali lek roh tok seperti ini ndak apa-apa. Mengapa? Kalau roh harus mutlak, tapi karena ada bungkus namanya jasad, ditambah apa gandengannya jasad itu apa? Akal. Iya, ditambahin nafsu dan lain-lain ya. Nafsu. Di sini harus ikhtiar, usaha. Lupa cari iman kabeh teko Gusti Allah. Lah nek ngono saku wis gak usah ikhtiar wis tak pasane Allah. Iku tokno rohmu dhisik. Baru sah hukum itu. Loh, tapi selama gandeng ambek jasad sing butuh mangan aja ngomong ngono. Tapi hati tetap nol pasrah, tapi lahir ikhtiar, ikhtiarnya menjadi satu. Lakoni perintah Gusti. Bisa dipahami maksud kami ini Andres. Kabeh hukumnya Allah gak usah ikhtiar. Boleh apa ndak? Wis apa jari wis yakin ikut ke Allah. Boleh. Syaratnya rohmu tokno teko jasad. Tapi selagi gandeng jasad, roh tetep ngomong ngono, tapi disimpen di jero hati, lek ditokno malah salah. Lah jasad butuh, saya punya anak, saya punya istri, saya butuh rumah. Kalau begitu saya harus kerja karena Allah. Untuk mencukupi istri karena ibadah, mencukupi anak saya untuk sekolah ibadah. Oleh karena gandeng dengan jasad, gandeng dengan akal, karena weteng butuh mangan. Lek ngono aku tak golek makanan untuk anak saya, aku tak kerjaku karena Allah. Harus begitu. Mulane lek ana wong terlalu kabeh teko Allah sing penting pasrah. Boleh bener, tokno dhisik rohmu. Olivenya hilang. Ya, oke ya. Semakin dia. Makanya lillah itu masih gandengannya. Lillah itu kan ada kepentingan. Akhirnya dililahnya. Apa kok lillah? Karena butuhnya hatimu Allah. Doa kan gitu sih. Begini, kalau kronologis ya, itu kan lillah bila itu kan syariat hakikat ya. Itu kan di dalam syariat. Benar nggak? Di dalam kita hidup. Iya. Iya. Terus gini, di dalam hidup ada sebab akibat untuk jasad. Terus hati berarti juga ada sebab akibat. Meskipun ada kehendak dari Allah gini. Meskipun saya ngangkat gini kan, ini jasad ini ada kehendak. Sama dengan kita mencari Allah gini. Berarti kan ada metode. Iya metode. Iya. Metode berarti kan nggak harus kita apa cari Allah gitu kan. Kita ikhtiar di dalam. Iya. Tetap apa jari Gusti Allah itu tidak boleh hilang karena itu wihdatus syuhud, satu penyaksian yang bulat, tidak boleh hilang. Kalau hilang itu berarti hilang iman kita. Contoh, panjenengan kuwasa gak mau apa jari Allah, ajari sapa ngono itu. Ada sang pencipta. Misalkan ya, sugih kok apa jari Gusti Allah. Lek gak teko Gusti Allah jari sapa? Padahal yang pencipta itu tetap dipakai di hati. Semua itu kehendak Allah. Disimpan, dipun diramut, dirawat sehingga itu menjadi kekuatan batin sehingga kita ini selalu bertuhan. Ketika lahir akan mengintervensi batin. Aku lek gak ikhtiar ini gak iso ya apa. Lek jarine nafsu, gak jari Allah, kok niku jari usahamu. Bener. Lek gak usaha pancen gak iso. Tapi kekuatan Allah, iya pancen kekuatan kok pejari aku. Sedangkan ini semua kok pejari Gusti Allah. Karena aku digerakkan ke sana ya Allah, aku miliknya Allah. Sedangkan yang saya cari itu ya gume Gusti Allah. Ketika rezeki gume Gusti Allah, aku ya gume Gusti Allah, gerakku milik Gusti Allah. Inilah kekuatan Tuhan yang tidak bisa hilang. Iya, itu kan lillah bila. Hati ya, itu bila. Iya. Yang bila. Saya tanyakan begini maksudnya.
di dalam hati kan ada hima untuk kepingin ke Allah. Iya, iya. Terus kita kan oke Mas. Tidak, Mas. Yang dibilangkan itu keinginan itu di nol. Iya, apa sing gerakno. Dan itu memang ada. Padha karo kepingin lunga haji ya sing delok. Ya tidak usah jauh-jauh syariat ya naik haji loh. Keinginan itu kembali sudah jelas kok. Hima itu kan keinginan. iya. Di Al-Quran sudah jelas. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Sesungguhnya keinginanmu untuk menuju kepada Allah, keinginanmu untuk naik haji, keinginanmu untuk membeli mobil, keinginanmu untuk nol, keinginanmu untuk kembali kepada Allah. Illa ayyasha Allah. Melainkan itu Allah yang memberikan, kamu makhluk, tidak ada apa-apanya. Itu bukan dari dirimu. Dan itu pun harus disadari. Sehingga himah itu asalnya itu mulai ilmu itu sebagai dasar ini dan dasarnya kekuatan Allah ya semua ya, terus muncul dulu tapi tidak lepas dari dasar ini, muncul ingin ini tetap walaupun keinginan tetap miliknya ini sebagai dasar. Mulai tauhid itu disebut dasar, lillah billah itu sebagai dasar, billah itu dasar. Maka ketika kita menginginkan aku kepingin nol, balik saja nih kabeh ya iki ya lepas kau udah lah gampang dilepas. Mulai gini, ilmu lillah billah itu kalau sudah masuk di dada itu ada dua. Ketika dibawa ke akal banyak pertanyaan, nanti begini nanti begitu, itu benar membuat orang cerdas. Allah mendidik orang cerdas di dalam bertauhid. Banyak pertanyaan, oh kok begini. Tapi orang itu ketika ilmu lillah billah tenggelam ke hati, yang adanya rasa. Sing bener luru-luru nih. Tapi nganti pilih salah siji, yang ke dalam saja rasa. Kalau ini nanti hanya pertanyaan. Tapi saya yakin panjang sudah melatih. Dan ketika masuk di sini, ilmu masuk ke akal, ini jadi rasa. Karena ini barang baru semua. Karena akal memandang makhluk ini adalah milik Allah, sehingga terjadi bukan kontradiksi, saling gayung bersama. Lalu ini ya apa? Bener itu. Lalu aku yang disebut tadi itu bener. Termasuk zaman Nabi Allah Ibrahim ketika mencari Tuhan. Ingat ya dilamalkan. Sehingga mungkin orang nyebut bulan sebagai Tuhannya, terus lah kok tenggelam. Akhirnya matahari kok tenggelam, nah, seperti itu. Seperti lagi Nabi Ibrahim ingin ketemu Tuhan secara batin rasa. Akhirnya diperintah ambil 4 burung ayam, burung apa? Jago, ayam jago, burung merak. Ini apa lagi ya? 4 ya? Mencel-mencel. Dincel-mencel jadikan 1, taruh di 4 gunung. Kembali pada Allah. Paham? Akhirnya timbul rasa, iya kabeh Gusti Allah sing gawe. Timbul rasanya mah glecek, iya Gusti Allah gitu Daud. Iya, tidak apa bagus ini. Nah, yang biasanya muncul kan setelah rasa, ini kan konek ke akal. Nah, akal ini mengolah biasanya. Nol kan, jangan direct. Tidak boleh mengolah, tidak boleh tafakur. Gitu. Jangan tafakur dulu, rasakan dulu kekuatan rasa itu. Orang merasakan dengan orang bertafakur nilainya tinggi merasakan. Karena kedudukan orang yang sudah diberi rasa sadar kepada Allah, sadar kepada Allah, jangan kau olah sadarmu kepada Allah. Nanti Allah itu gimana ya, nanti gimana, jangan. Tidurlah di dalam suatu kesadaran. Akal kita akan diciptakan menjadi Allah cerdas walaupun tanpa tafakur. Karena orang merasakan gak usah mikir. Tapi orang yang makan, yang belum merasakan mikir langsung. Contoh, ilmu ketika masuk, saya minum bismillah. Saya nggak usah mikir, opo yuk tehku ya udah. Terus di antri gak merasakan nyekel ini. Padahal mikir, opo ya rasanya nanti begini, gini. Padahal tawar. Ini beda dengan yang itu. Di sini lah. Kalau setelah rasa terus dioncek ya, oh ini ada gula, ini ada. Tidak apa-apa. Itu sebagai da'iyan ilallah, sebagai orang yang dijadikan oleh Allah sebagai misinya Allah untuk mengenalkan tauhidnya Allah itu memang harus diolah. Saya pun sering banyak mengolah dan timbulnya mengolah inilah timbulnya ini. Nah itu maksud saya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, kenyataannya saya begitu. Tapi saya ketika ini mau intervensi saat menolkan Allah, kabeh Gusti Allah, saya gitu kan. Oh, gimana lagi gitu. Ya salah apa? Tak pikir-pikir aku sih mikirnya ya Allah ini kalau kabeh Gusti Allah. Satu yang saya tidak mau diintervensi oleh nafsu saya dan kita iblis mau membisik harus mengangkat, waktu saya tenggelamkan. Karena bahaya perintah istighraq, tenggelam sampai ke dalam samudera tauhidnya. Jangan muncul lagi. Ketika sudah tenggelam, panjenengan muncul, tetap hati tetap tenggelam, lihatlah ilmu sekelilingnya.
sehingga kita alim dengan ilmu-ilmu yang ada, sehingga kita menyampaikan misi-misi Tuhan bahwa Allah itu ada. Ketika kita melihat hujan, katakan Allah itu ada. Di mana? Allah membuat hujan adalah akal-akalan. Rasa ya bola itu baru. Makanya kita baru lek sing gawe udan Gusti Allah, tapi udan terus gak tahu rasa lek Gusti Allah sing turun udan. Nah inilah yang bedanya orang yang mengenal dengan akal dan orang yang merasakan. Orang yang merasakan kita hujan, ya mengenal, tapi hati tetap tenggelam. Bedanya gitu ya. Ya, saya terima kasih banget. Pertanyaan ini membongkar rahasia ilmu-ilmu yang ada. Maka ketika ada rasa, walaupun rasa itu sedikit, itu adalah merupakan karunia Allah yang luar biasa. Ketika rasa itu terangkat membawa suatu kemaslahatan, silakan. Tapi kalau terangkat membawa suatu pertanyaan dan meragukan kegelapan, balas semua itu Allah. Saya tidak akan pernah ragu. Sehingga iblis pernah datang kepada seseorang ahli ibadah yang sangat ahli tafakur. Ketika iblis menjelma menjadi seseorang ulama besar sambil membawa telur. Terus ulama tadi ditanya, wahai Syekh, nggak tahu kalau saya ini iblis. Bagaimana menurut pendapat? Bila Allah, apakah bisa Allah memasukkan itu telur dunia seisinya, memasukkan ke dalam telur ini tanpa mengurangi isi telur? Jatuh dari pertanyaan. Dan bener ya, misalkan itu telur, Mas Cito, apa iso Gusti Allah nglebokno dunya sak isine, akhirat kuwabe dilebokno nang jero botol ini tanpa mengurangi isinya? Ada pertanyaan itu dengan dalil-dalil Allah tidak merubah nasib kau, Allah menciptakan bumi pada hari ini, dunia bersab-sab, apa tingkatan langit ini. Setelah dia itu yakin-yakin, apa iso Gusti Allah menurut akalmu, karena dia itu ahli tafakur. Menurut pendapatmu, menurut akalmu apa iso? Tapi dasarnya kudu dasar iso, tapi dasar muni iso tanpa ada hujah, gak bakal kanggo. Satu tidak bisa jawab, timbul keraguan, iblis menang 1-0. Coba, menurut akal kejauhan itu, waktu sepeda motor di Lipono ini gak bisa. Hukuman yang dunia saat ini, adik ini tidak mengurangi. Kapak-kapak non jenengan itu ragu. Tapi bagi orang hakikat bisa, mengapa? Kewabe makhluk kau no. Nah inilah kesadaran. Dan ketika terangkat ke atas, tenggelamkan lagi. Nah ulama ahli tafakur tadi tidak ditenggelamkan, diangkat. Sakjane iso, tapi hatimu lah gak keluar. Mulanya Isra Mi'raj itu banyak orang itu ya karena takut disanggakno kafir. Coba secara akal, gak masuk akal. Masuk Sidratul Muntaha di sana hampa udara kok gak mati. Apapun akal baru Isra bener, tapi hati, akal orang yang sudah ahli tafakur mengatakan tidak bisa. Tapi kembali kepada satu wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Oh, cuman yang dunia saya ini ganti satu titik debu mampu Allah. Apa hajane asal dikawno. Asalnya kan tidak ada dan dimasukkan dalam ini. Lah kepanjang genano akal ya cuman dimasukkan ke dalam apa? Telur ya. Sepatu lepono telurnya gak iso. Ya, karena berdasarkan makhluk pandangan tafakur. Maka ketika satu sisi tafakur, satu sisi tenggelam. Kedua-duanya harus dipakai. Ketika kepanjangan mau berhujah kepada orang lain menyampaikan risalah ketauhidan, panjang harus menggunakan akal. Tapi ketika akal sudah melampaui batas, tenggelamkan. Makanya panjang memakai hukum kakek. Semuanya itu kecil. Karena apa? Semua di tangan Allah takdir. Lalu itu dioncek untuk mengilmiahkan supaya orang itu paham karena ilmiahnya, gitu loh. Paham ya? Ya saya paham yang dimaksud Mas Andri tadi, paham betul. Karena rasa itu nanti harus disampaikan kepada masyarakat. Makanya harus ada ilmiah. Tapi ketika ilmiah intervensi tetap tenggelamkan. Ya seperti Daud tadi. Apa mungkin Tuhan akan mau? Apa mungkin? Apa bisa Tuhan memasukkan dunia seisinya ke dalam telur? Ngambil telur ayam itu. Tidak mengurangi isi daripada telur itu. Lah ahli tafakur terpancing dengan tafakurnya. Muni yo iso Gusti Allah kuwasa, tapi pikirane. Yang dilihat Allah, yang dinilai bukan iso nih, tapi hati. Ragunya itu yang dinilai.
Ayo kalau panjang jawab. Mesti jawab iso Gusti Allah kuasa. Tapi kalau tidak punya jawaban, iya ya. Itu saja sudah menunjukkan panjang ragu dengan Tuhan, kufur. Mulanya iblis itu memberi pertanyaan-pertanyaan batin itu, siapa yang menciptakan kamu? Siapa mencipta? Siapa pencipta? Terakhir Allah. Kalau gitu siapa pencipta Allah? Mikir iya. Loh, sudah ragu sudah. Jadi iblis itu memberi pertanyaan tuh pada ulama-ulama dulu tuh. Siapa menciptakan dirimu? Kamu berasal dari mana? Dari ibu bapak. Ibu bapak dari nenek terus sampai Adam. Adam siapa? Dari Allah. Kalau begitu Allah siapa? Dari siapa? Mandek itu ya enggak ya Allah tapi hatinya berpikir iya lah itu aja sudah menjaga ragu. Apa mungkin Allah memasukkan apa mungkin bisa Allah memasukkan dunia seisinya, akhirat juga dimasukkan ke dalam sebutir telur ini tanpa mengurangi? Lek kula jawab, oh mungkin Gusti Allah kuasa, tapi hati tidak bisa dibohong. Berpikir sampai kali. Masih ada keraguan sedikit mawon itu menunjukkan kekufuran. Di mana Tuhan kuasa? Di mana Allah Maha Suci? Kembali unsurnya manusia nol. Nol itu kekuatan besar. Karena tidak merasa mampu, tidak merasa kuat, bahwa manusia harus sadar bahwa dirinya tidak ada kekuatan. Berarti dunia sebenarnya sadar bahwa semua tidak ada apa-apa. Bisa ada ya? Ya. Ya mungkin manfaat saja. Bisa jadi lah enten konco-konco dulu yang membahas masalah kalau belum bisa kalau belum kita jabarkan dengan ini, ya diterima saja. Diterima, tidak usah dikontrol ya juga memang maklum benar sih ya, karena memang belum menjamah ini, belum jamah sini ya. Jadi tetap kita tidak boleh marah. Yang singgah ini ya kono, singgah ini ya kono dino. Tapi hanya satu sisi sudah diberi oleh Allah yang luar biasa, yang mewakili, diberi kenal pada beliau Mu'alif salawat alaihi. Saya kira sudah ya Mas Iza, bisa dipahami ya, tinggal mujadahnya. Mujadah nanti pengunci hidayah, tapi jangan kaget lagi, lek palsu akhirnya dalam mujadah ini. Mujadah pasal. Walaupun pancen sundulannya tetap itu miliknya. Walaupun pancen jagat sak isine ana di genggeman jenengan tetap itu milik jenengan. Wong jenengan yo ciptaan, yo gak melok duwe. Yo gak ono apa-apa. Ya itu gacak. Mujadah kok mimpi kata ngene ya dah. Ya alhamdulillah, tapi jangan berhenti situ. Terus tujuan kita bukan mimpi ya. Tujuan kita kenyataan. Tidak. Tujuan kita bukan mimpi ketemu Rasul, alhamdulillah itu langka, tapi lebih jauh kenyataan pertama bersama Rasul itu lebih baik. Apapun selain Allah terus mujadah sukses, jangan katakan karena saya mujadah. Ya Allah mengendaki. Kalau sebab akibat dengan mujadah, tapi setelah sebab akibat tenggelamkan, yang ada adalah Dia. Sebab aku sebab mujadah aku sing wan mujadah ya sana sing hidayah bisa mujadah sana. Wong akeh wong alim golek alat gak gelem nrimo, aku kok gelem nrimo. Kembali ke hendak lagi. Lebih kalau kita ilmu akidah lebih daripada yang lain. Ampuh kecil, ampuh itu makhluk ujian besar. Lek ampuh iso ndadekno sugih gak apa-apa. Akal-akalane. Lek ampuh pancet kok ngene jangan cari keampuhan. Cari Tuhan demikian karena bisa bagi hati nih wong, kan hanya bagi hati nih wong untuk gak bisa membeli panjang, gak bisa beli rumah, gak bisa percuma. Mau badi itu adalah apa? Kalau badi hati nih terus adalah apa? Aduh gak bisa badi rezeki ini gede kan lah. Udah sing aman pasrah pada Allah Subhanahu. Kamu mujadah ya. Kita nanti belajar mujadah pakai jasa itu Rasulullah saja. Ini tenggelamkan. Jadi tenggelam itu wajib guna lagi. Maksudnya ini dirasakan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Pokok panjenengan fokus dewi-dewi. Gak usah ngrungokno swara kula. Swara kancane ya Sayyidi. Ya. Panjenengan rasakan dewi aku. Dirasakan, ditenggelamkan sendiri. Ngerti nggih? Nggak harus bareng karena ini belajar khusus. Oke, belajar khusus paham ya?
Kecuali kalau ya harus sesuai itu kan, ini ngelatih rohani. Jadi, biasa itu. Belum tentu kalau ini pas sampai hati jenengan. Mungkin anak yang tenang ambil dulu. Ketika ini berkecamuk turun ke arah dirasa sambil merasa mati. Ini tidak boleh tegang, harus lemes. Ngetrap no mati sak jeroning urip. Karena manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Artinya kaya wong mati. Tapi kok gerak karena di dalamnya itu ada kehidupan Tuhan. Mulai iso gerak. Bukan karena panjenengan urip, karena kehidupan Allah yang membuat panjenengan itu kaya wong urip. Hakikatnya mati itu ya. Dilatih ya. Jadi pasrah seperti orang mati, seperti orang tidur, pasrah. Kalau dilambiar eling turun lagi. Harus santai. Walaupun suara itu kecil. Gitu ya. Ya bismillah niatannya karena Allah. Tuntunan Rasulullah dan panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat semata-matanya karena merasa pasrah, merasa tidak ada kemampuan dan kekuatan. Artinya harus dilatih lemes, santai, merasa tidak mampu dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah.